Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 21 Ramadan. Tidak terasa 8 atau 9 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Salam beserta salawat kita kirimkan, semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam manusia terbaik, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore kepada rekan-rekan dari Fakultas Peternakan UNAN. Salam kenal. Mudah-mudahan kajian kita pada sore kali ini meskipun tidak secara tatap muka, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk menambah ilmu, khususnya ilmu dalam agama kita, agama Islam. Bahasan kita pada sore ini yaitu membahas tentang Lailatul Qadar untuk hati yang bersih. Tema ini sangat menarik sebab pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang artinya salah satu hal yang mesti kita buru di penghujung Ramadan ada suatu malam yang tidak asing lagi di tengah kita, yang telah kita ilmui semenjak kecil, bahkan suratnya pun kita hafal di dalam Al-Quran, yang kita namakan dengan Lailatul Qadar. Ada dua bahasan di sini. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Yang kedua adalah hati yang bersih. Kita akan membahas dua bahasan ini. Yang pertama tentu kita bahas terlebih dahulu mengenai hati yang bersih. Karena memang orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar ini memang hamba-hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesucian dan kebersihan hati. Dan kita tahu bahwa hati di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat agung. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kondisi hati setiap hambanya. Jika rekan-rekan pernah membaca atau mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, itu ada hadis mengenai hati di mana Rasul menyampaikan kepada kita, "Alla inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, kata Rasul, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal itu bagus, kata Nabi, maka baguslah seluruh apa yang ada dalam tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk yang segumpal itu, rusak pula semuanya. Lalu Nabi menyampaikan, ala wa huwal qalb. Ketahuilah itu segumpal yang aku maksud adalah hati. Bahkan dalam hadis lain Nabi juga menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat kepada hamba berupa bagaimana perawakannya, bentuk tubuhnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Ta'ala melihat kepada apa yang ada di dalam hati. Makanya sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk menjaga dan melatih hati agar terhindar dari dosa, agar terhindar dari
kotoran-kotoran yang mungkin akan membuat hati kita menjadi mati. Oleh karenanya, teman-teman semua, bagaimana kalau atau apa amalan-amalan yang dapat mensucikan hati? Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengkaji tentang Lailatul Qadar. Yang pertama adalah mesti ada keyakinan yang benar dalam hati kita. Jadi tauhid kita, akidah kita mesti terhindar dari segala macam-macam kesyirikan. Nah, mungkin rekan-rekan semua karena masih muda, boleh jadi sering berjalan, melakukan perjalanan, mendaki gunung dan sebagainya. Kadang kita yang muda-muda ini ketika melewati tempat-tempat yang kita katakan angker, rumah yang sudah lama ditinggali, kalau kita lewat di sana sering kali kita katakan nyiak misi lewat nyiak, menumpang lewat nyiak. Nah, kata-kata itu secara tidak langsung adalah kata-kata yang mengandung kesyirikan. Artinya adalah ketika kita menganggap ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang akan memudaratkan kepada kita, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sekedar kata-kata. Boleh jadi ada mungkin teman-teman yang suka mendaki gunung, ketika melewati tempat yang boleh jadi angker, seringkali kita minta izin. Kita katakan ada penghuninya di sana. Nah, ketika kita ucapkan itu, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Dan hati yang kalau ada syiriknya, maka itu dinamakan dengan hati yang masih kotor atau hati yang belum bersih. Nah, orang yang kalau hatinya belum bersih, sesuai dengan judul tadi, jauh baginya malam Lailatul Qadar. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan pula adalah taubatan nasuha. Bertaubat sungguh-sungguh. Jikalau ada kesalahan dosa yang telah kita lakukan selama ini, maka yang harus kita perhatikan adalah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Yang artinya adalah kalau perbuatan itu adalah perbuatan kesalahan kita kepada Allah, minta maaflah kepada Allah. Tapi kalau seandainya perkaranya adalah kesalahan itu berupa kesalahan kepada teman kita, kepada orang lain, maka kita harus minta maaf kepadanya. Tidak hanya cukup meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi memang perkara yang mesti kita dudukkan sebelum kita mengkaji tentang malam Lailatul Qadar adalah mensucikan hati terlebih dahulu. Karena sesuai dengan judul yang telah diberikan, Lailatul Qadar itu memang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang memiliki hati yang bersih. Nah, setelah kita paham bahwa ada dua hal inti agar hati kita adalah hati yang bersih. Yang pertama adalah memperhatikan tingkah laku amal kita dalam keseharian, hendaknya terjauh dari segala kesyirikan, akidah, tauhid kita harus betul. Amalan perbuatan harus terjauh dari hal-hal yang baru dalam agama yang kita kenal dengan bid'ah. Yang kedua adalah melakukan taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, berikutnya bahasan yang kedua, karena ini kita dihukumi oleh waktu. Persoalan Lailatul Qadar, rekan-rekan semuanya. Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang telah tertera di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, di mana Allah tanyakan kepada kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kata-kata qadar itu di dalam tafsir para ulama memiliki banyak makna, banyak arti. Di antaranya ada ulama yang mengatakan bahwa qadar itu artinya adalah malam suci di mana Allah Ta'ala takdirkan seluruh suratan manusia. Jadi malam qadar itu
adalah malam di mana nasib setiap kita diputuskan. Baik itu rezeki, baik itu umur, baik itu garis hidup, hal-hal penting, termasuk ini yang muda-muda, termasuk jodoh pun juga ditentukan di malam qadar. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah kata qadar itu bermakna istimewa. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Nah, bagaimana istimewanya malam ini? Istimewanya malam ini itu ada disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, beliau adalah ulama terkenal di Madinah dahulu kala. Itu ada suatu riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat usia umat terdahulu yang panjang-panjang. Kita tahu dahulu umat-umat memiliki umur yang begitu panjang, sedangkan umur atau usia umat Rasulullah sangat pendek. Kalau Nabi Nuh lebih kurang 1000 tahun, pun begitu pula dengan umatnya. Sedangkan kita 60 atau 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi melihat perbedaan yang begitu signifikan, ada umat yang umurnya panjang sedangkan umat Rasulullah usianya pendek-pendek. Maka kemudian Allah berikan kepada Rasulullah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Nah, bayangkan rekan-rekan semua, secara hitungan matematik, kalau kita hitung secara matematik, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, itu kalau kita hitung sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya adalah, kalau seandainya kita pernah mendapati 2 kali Lailatul Qadar di dalam hidup kita, berarti sudah 160 tahun lebih. Mungkin rekan-rekan teman-teman semua sudah 20-an atau 21, 22 umurnya sekarang, boleh jadi sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya seandainya 10 kali saja mendapatkan Lailatul Qadar, berarti sudah 830 tahun. Itu artinya seolah-olah sejatinya usia kita, umat Rasulullah, itu sudah bahkan setara dengan usia umat-umat yang dahulu. Nah, oleh karenanya demikianlah begitu luar biasanya keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin berikutnya adalah timbul pertanyaan. Kalau seandainya memang Lailatul Qadar ini merupakan malam yang begitu istimewa, kapan terjadinya malam tersebut? Nah, para ulama sebetulnya, teman-teman semua, itu tidak ada yang memastikan kapan malamnya. Namun yang pasti adalah Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Diulangi, Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, waktunya adalah ketika mulai azan maghrib sampai datangnya azan subuh. Diulangi, Lailatul Qadar itu waktunya 10 malam terakhir bulan Ramadan, dimulai dari azan maghrib sampai dengan datangnya sholat subuh. Artinya adalah siapa saja yang sholat maghrib pada malam itu, atau sholat isya pada malam itu, atau sholat tarawih, atau baca Al-Quran, atau sholat witir, dan ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, berarti dia telah ibadah maghrib, ibadah isya, ibadah tarawih, dan ibadah witir selama 1000 bulan. Meskipun ada ulama yang berpendapat seperti ini. Apa pendapatnya? Kita sebutkan tadi ada Lailatul Qadar itu dari sholat maghrib sampai datangnya waktu subuh. Seandainya nilainya adalah 80 tahun. Ya, kita genapkan saja 80 tahun. Berarti
malam Lailatul Qadar itu bisa dibuat menjadi 8 jam. Artinya 1 jam 10 tahun, 1 jam 10 tahun, 1 jam 10 tahun. Nah, ibadah yang kita lakukan pada malam itu sesuai dengan berapa lamanya. Jadi kalau seandainya anggap ini kita tarawih malam itu selama 1 jam, berarti kita tarawih saja ini, anggap tarawih saja ini, berarti kita mendapatkan pahala 10 tahun salat tarawih. Nah, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ala kulli hal, bagaimanapun itu, yang penting adalah malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Nah, bagi siapa Lailatul Qadar itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak kepada sembarangan orang. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, kita sebagai hamba Allah, meskipun masih muda-muda, ada yang muda, ada yang mudi, yang perlu kita persiapkan adalah terlebih dahulu diri kita. Kita mesti tancapkan ke dalam diri kita adalah hati yang betul-betul bersih, agar kita layak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan Lailatul Qadar. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita dapat diskusikan secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada moderator kita. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas meskipun tidak banyak karena keterbatasan waktu dapat menambah ilmu sedikit banyaknya dan menjadi motivasi bagi kita dalam beramal. Terima kasih juga kepada rekan-rekan, teman-teman semua. Mudah-mudahan di jenjang kuliah yang sedang dihadapi, yang sedang dialami sekarang, mudah-mudahan bisa selesai cepat, kemudian skripsinya lancar, lalu setelah kuliah dimudahkan untuk urusan berikutnya. Yang mau S2 mudah-mudahan lancar S2, atau yang mau mendaftar di kerja di mana mudah-mudahan juga diterima secepatnya dan mendapatkan serta memperoleh cita-cita yang diimpikan selama ini. Selamat kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kajian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang kita impikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan berharap di lain kesempatan kita bisa bertemu dan berdiskusi kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.